Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik sensasi tidak nyaman di pagi dan sore hari. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi tidak nyaman di pagi dan sore hari. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis memang penuh dengan sensasi ya yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Nah ini ketika di pagi hari dan di sore hari ya, khususnya menjelang sekitar maghrib ya, berarti kurang lebih sekitar jam 5 ya ke atas. Nah ini biasanya muncul banyak sensasi. Sensasi pagi dan sore itu seolah-olah seperti kita itu kambuh ya, seperti kita kambuh terkena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis bagi yang sudah masa pemulihan yang sebenarnya sensasinya sudah agak jarang ya, tetapi ketika di pagi hari dan sore hari itu biasanya seperti kambuh. Jadi rasanya bermacam-macam ya, bermacam-macam seperti yang pernah saya rasakan ya ketika pagi hari. Jadi kalau misalkan bangun pagi ya, saya itu dari bangun pagi sampai dengan aktivitas normal itu saya itu dulu butuh waktu 2 jam minimal ya. Jadi ketika bangun pagi itu pertama ya yang sering dirasakan ya, badan terasa tidak nyaman, yang masih pegel-pegel lah, yang punggung kadang juga terasa sakit, leher terasa kaku, masih keliengan, kemudian perut juga mulai kadang tidak nyaman ya. Nah ini sering sekali itu muncul di pagi dan sore hari. Nah ini contohnya untuk di pagi hari ya. Di pagi hari itu mengapa butuh waktu yang lama? Nah karena kita adaptasi dulu ya, adaptasi dulu. Misalkan seperti saya dulu itu kalau bangun pagi ya masih di tempat tidur ya, tapi sudah duduk. Nah ini masih butuh waktu di situ ya. Kadang saya gerakan-gerakan dulu ini ya, leher sana kemari, pokoknya sampai betul-betul siap berdiri. Karena kalau begitu bangun tidur ya pagi langsung misalkan jalan itu kadang masih sempoyongan. Nah, maka dari itu kita adaptasi dulu. Nah, setelah itu nanti baru kita pindah ke tempat duduk, kemudian kita minum dulu ya. Biasanya minum air putih yang hangat 1 gelas paling tidak. Nah, setelah itu baru berjalan ke kamar mandi ya, mungkin untuk berwudu atau mungkin untuk eh, eh, ke toilet ya, kencing atau
mungkin BAB ya. Nah itu baru setelah kita sudah duduk, sudah minum, kelihatannya sudah siap untuk berjalan, nah baru. Nah setelah itu untuk aktivitas lain lagi sampai dengan mandi misalkan, ini masih butuh waktu lagi itu. Jadi ya, kita harus pelan ya, harus pelan-pelan dulu, karena kalau kita langsung gerak seperti aktivitas normal itu biasanya belum siap ya, belum siap secara fisik maupun secara mental, sehingga menambah sensasi menjadi tidak karu-karuan. Nah demikian juga di sore hari ya, di sore hari ketika khususnya menjelang maghrib ya, itu biasanya juga rasanya seperti itu, rasa tidak nyaman, rasa keliengan, kadang pikiran juga kemana-mana. Nah ini hampir tiap hari itu seperti itu ya. Nah ini memang apa ya? Ya karakter orang yang menderita asam lambung degeneratif psikosomatis itu memang seperti itu. Mengapa terjadi sensasi di pagi hari dan di sore hari itu seperti selalu ya? Nah ini karena memang ada sebabnya ya. Nah sebabnya apa? Ketika di pagi hari dan di sore hari itu pasti sensasinya tidak nyaman. Sebabnya karena suhu udara itu masih dingin ya. Masih dingin. Jadi kalau pagi hari masih dingin, kemudian kalau di sore hari mulai dingin ya. Itu. Nah, sedangkan dingin itu akan memicu asam lambung naik. Nah, ketika asam lambung naik, kemudian muncul sensasi, contohnya sensasi tidak nyaman ya, entah itu yang keliengan, entah itu mungkin dada berdebar-debar, entah itu perut tidak nyaman ya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan memicu kecemasan atau anxiety. Dan selain itu juga akan pikiran biasanya mulai menanggapinya dengan negatif. Nah, ketika terjadi seperti itu ya, kita sudah cemas, sudah mulai takut, pikiran menganalisanya negatif, ini akan memacu asam lambung semakin naik gitu. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui alurnya seperti itu, nah maka kita harus bisa mengambil solusinya ya. Jadi berpikir dengan jernih ya, dengan tenang. Nah, akhirnya nanti semua sensasi yang muncul itu sebenarnya ringan-ringan saja dan akan segera berlalu ya, ketika kita dalam menanggapinya itu tidak semakin memupuk asam lambung menjadi naik gitu. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah bagaimana solusinya mengatasi sensasi di pagi dan di sore hari. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman untuk mengatasi sensasi tidak nyaman ya, khususnya di pagi dan di sore hari ya. Nah, ini solusinya seperti ini teman-teman. Karena tadi sebabnya adalah yang memicu itu adalah dingin ya, jadi suhu udara yang dingin dibandingkan siang hari. Sedangkan dingin itu memicu asam lambung naik, sedangkan asam lambung naik memicu sensasi, sedangkan sensasi memicu beberapa anxiety atau kecemasan ya. Nah ini maka dari itu solusinya adalah hangatkan badan. Untuk melawan dingin, lawannya ya hangat seperti itu. Nah caranya ketika di pagi hari dan sore hari ya, seperti yang saya lakukan ketika saya masih mengalami hal-hal seperti itu, yaitu yang pertama saya kalau pagi dan sore itu makan, minum itu selalu hangat. Jadi untuk menghangatkan badan memang ya seperti itu ya, supaya kita tidak kedinginan ya, sehingga sensasi tidak muncul. Jadi makan makanan ya usahakan yang hangat, minum. Kalau saya minum sampai dengan sekarang itu selalu hangat ya minumnya itu. Nggak pernah minum es saya yaitu. Nah, selain makan, minum hangat ya, kemudian mandi juga air hangat. Ya, jadi saya kalau pagi misalkan mau berangkat kerja ya, itu
juga mandinya air hangat. Demikian juga mandi sore ya. Mandi sore itu saya juga sampai dengan sekarang ya masih mandinya itu air hangat. Dan itu ternyata memang bisa menghilangkan sensasi yang sering muncul di pagi dan di sore hari. Karena sensasi yang muncul di pagi dan sore hari itu adalah penyebabnya dingin. Nah, maka kita harus hangatkan, termasuk selain makan minum yang hangat, nah mandi pun air hangat itu. Nah, biasanya kalau saya setelah mandi, ini masih tip yang berikutnya ya, yaitu kita selalu pakai minyak angin ya. Minyak angin itu juga sifatnya menghangatkan badannya. Biasanya saya gosok di bagian perut ya sampai dada di sini. Nah, itu supaya hangat. Kadang di leher juga saya gosok itu khususnya setelah mandi ya, setelah mandi terutama di pagi hari ya, ketika kita mau mungkin berangkat beraktivitas ya, nah itu supaya, karena kalau beraktivitas di jalan itu kan tertiup angin ya, nah itu biasanya kan menambah dingin, nah maka kita harus pakai minyak angin dulu itu. Sore hari juga seperti itu, kita pakai minyak angin supaya menjadi semakin hangat tubuh kita. Nah, selain kita pakai minyak angin, biasanya saya kalau sore hari itu juga pakai jaket ya, sore hari maupun pagi hari ya. Pagi hari begitu bangun itu rasanya masih dingin tubuhnya ya. Nah, itu juga kadang masih pakai jaket. Nanti setelah kita mandi, nah itu baru biasanya jaket saya lepas itu seperti itu. Tapi kalau kita mau beraktivitas, contohnya saya berangkat kerja itu kadang naik sepeda motor ya, nah itu saya tetap pakai jaket, pakai masker, pakai helm komplit sehingga tubuh menjadi hangat gitu. Itu beberapa tipsnya teman-teman ya. Nah, kemudian itu tadi adalah tip-tip yang secara fisik ya. Kemudian secara psikis atau secara mental ya, untuk mengurangi anxiety dan psikosomatisnya. Nah, itu ketika ada sensasi muncul, baik itu di pagi maupun di sore hari, maka kita harus bersikap masa bodoh ya. Jadi masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat. Itu selalu saya afirmasikan seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu kecemasan itu tidak akan muncul ya, tidak akan muncul. Nah, kalau kecemasan tidak akan muncul itu nanti sensasi akan hilang ya, reda itu. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan cara masa bodoh ya, sudah afirmasi positif, juga masih bandel ya, kadang sensasi juga masih muncul ya, rasa kita kadang masih cemas. Nah, itu alihkan perhatiannya. Alihkan perhatian ini luas ya. Jadi lewat panca indera kita lah, bisa kita mengalihkan pandangan ya. Bisa kita mengalihkan rasa ya. Contohnya dengan makan yang manis atau makan yang asin dikit, itu nanti kecemasan itu akan berubah. Atau kita alihkan dengan pendengaran. Contohnya kita mendengarkan lagu ya di HP pakai handset. Nah, itu juga akan mengurangi anxiety. Atau kita mengalihkan dengan bau-bauan ya. Contohnya kita mencium minyak angin, kan baunya menyengat. Nah, itu juga akan mengalihkan. Atau dengan gerakan ya. Dengan gerakan itu contohnya kita seperti pemanasan olahraga, atau mungkin kita hanya sekedar jalan ya, itu juga bisa mengalihkan kecemasan. Itu tip-tipnya teman-teman. Jadi bisa dengan cara masa bodoh atau alihkan perhatian, jangan fokus kepada sensasi ya, itu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga untuk menenangkan secara psikis ya, secara
kejiwaan, kita juga selalu mendekatkan diri mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak bersyukur banyak berdoa, sabar, sadar serta ikhlas di dalam menjalaninya. Insya Allah dengan seperti itu semua sensasi itu akan mudah teratasi dan akhirnya akan menghilang. Dan ketika sudah menghilang, akhirnya asam lambung juga stabil karena pikiran kita juga selalu positif, maka kita akan sembuh, teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.